Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu di sini akan membahas serta mempresentasikan tentang resume studi analisa rugi daya pada saluran distribusi primer 20 kV di Kota Tahuna. Dengan saya sendiri, Muhammad Fakhrial, dengan NIM 18191020122. Kemudian ada teman saya yaitu bernama Muhammad Farhan dengan NIM 18191020101. Di sini kami akan membahas tentang tujuan penulis, sistem distribusi energi listrik, daya tahanan pengantar, induktansi, reaktansi, induktif, dan perhitungan jatuh tegangan, resistansi konduktor, mencari reaktansi induktif, perhitungan susu daya listrik, serta kesimpulan dan solusi. Pertama adalah tujuan penulis. Karena perkembangan Kota Tahuna semakin pesat tiap tahunnya, mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan energi listrik meningkat. Dalam penggunaannya, energi listrik harus digunakan secara optimal agar tidak terjadi penyusutan energi, mulai dari pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, hingga pada konsumen. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan peninjauan serta analisa kemampuan sistem jaringan listrik pada Kota Tahuna. Pertama adalah sistem distribusi energi listrik. Sistem distribusi energi listrik adalah semua bagian yang termasuk dalam peralatan sistem tenaga listrik yang mendistribusikan tenaga listrik dari gardu induk hingga ke kWh meter pada konsumen melalui sistem jaringan tegangan menengah dan sistem jaringan tegangan rendah. Dapat dilihat bahwa sistem distribusi ini dibagi menjadi dua, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Pada slide ini terdapat contoh gambar pembagian antara distribusi primer maupun distribusi sekunder. Kemudian daya. Pada sistem tenaga listrik terdapat perbedaan antara daya atau kekuatan dengan energi. Energi adalah daya dikalikan waktu, sedangkan daya listrik merupakan hasil perkalian tegangan dan arusnya, di mana dapat dirumuskan seperti P sama dengan I kali V, di mana P adalah daya dengan satuan watt, I adalah arus dengan satuan ampere, serta V adalah tegangan dengan satuan volt. Dan untuk daya listrik dengan besaran daya yang sama, maka penurunan tegangan akan sejalan dengan kenaikan arus pada sistem. Arus yang besar pada konduktor tersebut karena fungsi arus merupakan fungsi kuadrat persamaan daya yang hilang dinyatakan dalam persamaan berikut. Pada daya yang hilang ini dapat dirumuskan seperti P losses atau I kuadrat dikali R, di mana P losses adalah daya yang hilang pada rangkaian dengan satuan watt, I arus yang mengalir pada rangkaian dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan pada rangkaian dengan satuan ohm. Tahanan pengantar. Sebuah tahanan pengantar tergantung pada material, temperatur, dan frekuensi. Keadaan fisik pengantar menentukan besar tahanan arus searah atau DC dari pengantar yang berbanding lurus dengan tahanan jenis dan panjang pengantar dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Secara umum untuk mencari tahanan kawat dapat dirumuskan dengan RDC sama dengan Pi kali L per A ohm. RDC merupakan tahanan dari kawat dengan satuan ohm. Pi dalam ini merupakan tahanan jenis pada suhu 20 derajat Celcius. Pada beberapa bahan tertentu seperti tembaga dan aluminium memiliki satuan 0,0175 ohm dan pada aluminium besar 0,0287 ohm. L merupakan panjang kawat dengan satuan meter dan A adalah luas penampang dengan satuan milimeter kuadrat. Biasanya kawat pengantar berbentuk kawat pilin atau kawat spiral. Untuk menghitung pengaruh dari bentuk spiral, panjang kawat dikalikan 1 kali 1,02, di mana atau 2% dari faktor koreksi.
Faktor koreksi merupakan jumlah total dari data pengamatan yang kemudian dikuadratkan. Tahanan kawat dapat berubah oleh temperatur, dan batas temperatur kawat berkisar 10 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Umumnya, kawat berbahan jenis tembaga dan aluminium digunakan untuk mencari tahanan arus dari tembaga dan aluminium tersebut berlaku dengan persamaan berikut. RT2 per RT1. RT maksudnya adalah T0 plus T2 dibagi T0 min T1, di mana RT2 adalah tahanan DC pada temperatur T2 derajat Celcius, RT1 adalah tahanan DC pada temperatur T1 derajat Celcius. T0 merupakan temperatur transisi bahan. Pada beberapa bahan, yaitu tembaga, memiliki 238,5 derajat Celcius dan 288,1 derajat Celcius untuk aluminium. T1 adalah 20 derajat Celcius, di mana suhu terendah pada penghantar telanjang yang tercantum pada SUTM SPLN 87 tahun 1991. T2 adalah 60 derajat Celcius, yang merupakan suhu tertinggi pada penghantar telanjang yang tercantum pada SUTM SPLN 87 tahun 1991. Induktansi dan reaktansi induktif. Dalam menganalisa suatu sistem, induktansi dan reaktansi induktif dari saluran merupakan salah satu parameter yang termasuk penting. Harga-harga induktansi reaktansi induktif tergantung dari material, jarak, dan bentuk dari konfigurasi jaring. Pada analisa serta peninjauan ini, penulis memisalkan sistem saluran 3 fasa dalam bentuk konfigurasi memiliki jarak antara masing-masing pengantar adalah sama, seperti pada gambar berikut. Dapat dilihat bahwa pada gambar berikut, D1, D2, dan 3 memiliki jarak yang sama. Kemudian, GMD dan GMR. GMR merupakan geometric mean radius, merupakan jari-jari fiktif konduktor berketebalan 0, sehingga tidak mempunyai flux internal. Namun, tetap mempunyai induktansi yang sama dengan konduktor berjari-jari R. Sedangkan GMD merupakan geometric mean distance, merupakan suatu nilai yang menggantikan konfigurasi asli konduktor-konduktor dengan sebuah jarak rata-rata hipotesis atau hypothetical mean distance, sehingga induktansi bersama dari konfigurasi tersebut tetap sama. Maka untuk mencari GMD pada kawat 3 fasa seperti pada analisa ini dapat dinyatakan dengan persamaan GMD akar 3 D1, D2 kali D2, 3 kali D1,3. Untuk mencari GMR dinyatakan dengan persamaan GMR alfa dikali akar A per P. Untuk menentukan induktansi dari masing-masing kawat penghantar dapat dinyatakan dengan persamaan L 2P dikali F 2 kali 10 pangkat 7 ln GMD per GMR dengan satuan ohm per kilometer. Pada di sini, F merupakan frekuensi dengan satuan Hertz, L merupakan induktansi, Ag merupakan faktor ketergantungan pada jumlah urat kawat pengantar, A merupakan besar penampang dengan satuan milimeter kuadrat, XL merupakan reaktansi induktif, D merupakan jarak antar pengantar dengan contoh 850 mm. Selanjutnya yaitu perhitungan jatuh tegangan. Perhitungan jatuh tegangan yaitu selisih antara tegangan pangkal pengirim atau sending end dengan tegangan pada ujung penerima yaitu receiving end. Jatuh tegangan terjadi karena ada pengaruh dari tahanan dan reaktansi saluran. Jatuh tegangan pada arus bolak-balik tergantung pada impedansi, beban, dan jarak. Besar jatuh tegangan dapat dihitung berdasarkan diagram fasor tegangan jaringan distribusi sekunder. Jatuh tegangan dapat dihitung dengan pendekatan dengan mengabaikan induktansi yaitu delta V dalam satuan persen sama dengan 100 dikali R cos theta R. Kemudian dibagi dengan Vs kuadrat. Kemudian dikali lagi dengan sigma N, I sama dengan 1,
FL dengan satuannya yaitu persen, di mana delta F, delta V itu yaitu jatuh tegangan dalam. Kemudian S, daya yang disalurkan dalam satuan VA. Kemudian X, yaitu reaktansi saluran dalam dengan satuan ohm per kilometer. Kemudian R sendiri yaitu resistansi saluran dalam dengan satuan ohm per kilometer. Kemudian untuk L sendiri panjang pengantar dalam satuan kilometer. Dan yang terakhir yaitu theta R, yaitu faktor daya. Selanjutnya yaitu resistansi konduktor. Suatu jaringan distribusi dapat dikatakan handal ketika memiliki mutu dan kualitas yang baik dalam penyaluran energi listriknya. Kualitas dari suatu energi yang baik dapat diketahui dari besar kecilnya susut energi yang terjadi pada penyaluran energi listrik tersebut. Sebab jika semakin kecil jumlah penyusutannya, maka semakin baik juga kualitas daya yang disalurkan. Maka mencari besar tahanan menggunakan RT2 sama dengan RT1 dikali T0 plus T2, kemudian dibagi T0 plus T1. Seperti halnya yang tadi. Ketika hasil sudah diketahui, maka untuk mendapatkan nilai RAC dilakukan dengan faktor koreksi dengan K sama dengan 1,02. Menggunakan persamaan dengan perhitungan sebagai berikut. RAC sama dengan K kali RT2. RT2 terdapat dari persamaan sebelumnya, mana RAC sendiri tahanan AC pada frekuensi, K faktor koreksi dengan nilai 1,02, kemudian RT2 yaitu tahanan DC pada temperatur di T2. Selanjutnya yaitu mencari reaktansi induktif. Untuk mencari reaktansi induktif diperlukan nilai GMD atau jarak rata-rata geometris dan GMR atau radius rata-rata geometris. Dari kedua nilai tersebut akan menghasilkan L atau induktansi, kemudian akan mendapatkan nilai RL, yaitu reaktansi induktif. Untuk mencari GMD sendiri, pada kawat 3 fase dapat dinyatakan dengan persamaan GMD sama dengan D1,2 plus D2,3 dan D1-3, kemudian di akar 3. Mana D sendiri itu jarak antar kawat penghantar. Dan kemudian untuk mencari GMR dinyatakan dengan persamaan GMR sama dengan alfa kali akar A per pi, di mana alfa sendiri faktor ketergantungan pada jumlah urat kawat penghantar dan A besar penampang dalam satuan milimeter kuadrat. Setelah mendapatkan GMR dan GMB, untuk menentukan induktansi dari masing-masing kawat penghantar dapat dinyatakan dengan persamaan L sama dengan 2 kali 10 min 7 ln GMB per GBR. Dengan satuannya ohm per kilometer. Sehingga setelah mendapatkan induktansi, akan mendapatkan reaktansi induktif dengan rumus XL sama dengan 2πf kali L. Dan hasilnya akan mendapatkan satuan ohm per kilometer. Nah, dari persamaan sebelumnya dapat hasil perhitungan nilai R dan XL untuk jenis kawat AA, AC yang berketebalan 35 mm kuadrat akan menghasilkan R yaitu 1,13 ohm per kilometer dan induktansi relatifnya 0,81 ohm per kilometer. Kemudian untuk 70 mm kuadrat R-nya sebesar 0,518 ohm per kilometer dan XL-nya yaitu 0,791 ohm per kilometer. Kemudian yang ketiga, untuk jenis kawat 95 mm kuadrat mendapatkan R sebesar 0,392 ohm per kilometer
dan XL sebesar 0,78 ohm per kilometer. Dan yang terakhir, untuk jenis kawat AAC plus 20 mm², mendapatkan R atau tahanan 0,346 ohm per kilometernya, kemudian XL-nya yaitu 0,772 ohm per kilometernya. Kemudian, perhitungan susut daya listrik. Untuk menghitung susut daya listrik untuk sebuah tempat, untuk mencari besar susut dan daya listrik yang terjadi, maka kita menggunakan persamaan P susut sama dengan I kuadrat kali R kawat. Dan diasumsikan bahwa I tersebut yaitu delta V per RAC, dan R sendiri yaitu Rho L per A. Nanti hasilnya akan menghasilkan daya dengan satuan watt. Nah, ini data hasil perhitungan susut daya listrik perhitung pada penyulang kota, zona dan kolongan. Untuk penyulang kota, jenis penampangnya menggunakan AAC 70, 95, dan 120 mm², dan menghasilkan panjang pengantar sebesar 8.600 meter dengan susut daya 627,033 kW. Untuk penyulang kota, jenis penampang yang digunakan yaitu sama AAC 70, 95, dan 120 mm³ atau kuadrat dengan panjang pengantar 7.500 meter dan susut dayanya yaitu 237,672 kW. Untuk penyulang kolongan menggunakan penampang AAC 35, 70, dan 95 mm² dengan panjang pengantar 33.670 meter dengan susut dayanya yaitu 1.431,493 kW. Nah, dari data yang telah ada dapat dianalisa bahwa penyusutan daya pada penyulang kota yaitu sebesar 627,033 kW. Untuk penyulang kota yaitu sebesar 237,672 kW, dan untuk penyulang kolongan yaitu sebesar 1.431,49 kW. Jatuh tegangan untuk penyulang kota dan kolongan sudah tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh PLN, yaitu jatuh tegangan tidak boleh melebihi dari 10% atau dendanya 10%. Untuk itu diperlukan penanganan secepatnya untuk mengantisipasi pertumbuhan beban yang semakin tinggi. Kemudian, bagaimana solusinya? Karena jaringan tergolong yang lama, sehingga perlu adanya pemeliharaan, pengawasan yang rutin untuk jaringan ini, untuk khususnya konduktor dan trafo yang tersebar pada tiap penyulang. Pada penyulang, khususnya pada titik beban yang menghasilkan jatuh tegangan yang besar dan rugi daya yang besar, perlu adanya penambahan atau penggantian ukuran konduktor menjadi lebih besar agar dapat memperkecil jatuh tegangan dan rugi daya yang terjadi. Untuk sistem jaringan distribusi yang sudah terlalu panjang, diperlukan beberapa metode untuk memperbaiki kualitas tegangan, seperti penambahan trafo distribusi atau penambahan kapasitor daya agar dapat memperbaiki jatuh tegangan yang terjadi pada penyulang yang sudah tidak memenuhi standar atau persentasenya jatuh tegangannya. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih.